Benih Rahasia Sang Pewaris episode 39. Satu-satunya hal yang Shira tunjukkan pada Kenzo adalah sifat pemarah, keras kepala, dan keras kepala, yang semuanya merupakan sisi buruknya. Namun sekarang, dia malah meninggalkan senyum terbaiknya, suara termanisnya, dan sisi terbaik dirinya kepada orang asing yang baru saja ditemuinya. Baiklah. Aku akan menghubungimu jika aku bersama ayah. Shira kemudian bertukar nomor telepon dengan Gilang. Tentu saja. Kebahagiaan tergambar jelas di wajah Gilang saat dia mengatakan itu. Tatapan Shira kemudian bertemu dengan tatapan dingin dan kesal, dan senyumnya membeku di tempatnya sebelum menghilang sepenuhnya. Pada akhirnya, dia mengambil minum dan mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, Adam membawa beberapa temannya ke meja, dan dia berkata kepada Shira begitu dia datang, "Shira, mengapa kamu duduk di sini? Cepat sekarang, pergi dan duduk di samping Presiden Wiharja." Tak punya pilihan lain, Shira hanya bisa menggeser tempat duduknya di samping Kenzo. Kini, Kenzo dikelilingi oleh kedua putri Adam. Dengan tergesa-gesa, Gilang pun berpindah tempat duduk dan duduk di samping Shira. "Presiden Wiharja, aku minta maaf atas kurangnya penanganan yang tepat ini. Kalau Tuan Muda punya sesuatu, silakan perintahkan Shira untuk melakukannya untukmu." "Aku akan melakukannya, Tuan Nugraha." Sambil tersenyum, Kenzo memancarkan aura seorang elitis. Mengingat sesuatu, Shira berdiri dan berjalan ke samping ayahnya, berbisik, "Ayah, saat ayah menyampaikan pidato nanti, pastikan untuk tidak mengungkap identitas Presiden Wiharja. Dia ingin tetap bersikap rendah hati." "Aku mengerti." Adam mengangguk. Shira pun kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian, Adam diundang naik panggung oleh pembawa acara. Setelah dia dengan agak bersemangat meneguk seteguk besar bir dari kalengnya dan membetulkan setelannya, dia naik ke panggung. Melihat betapa bahagianya ayahnya, Shira merasa sangat tenang di dalam hati sambil bertepuk tangan dan memandang kagum ayahnya yang berbicara penuh semangat di atas panggung. Di sisi lain, Kenzo meregangkan tubuhnya dan menatap wanita di sampingnya dan Adam. Pada saat itu, Kenzo dapat merasakan pesona keluarga karena cinta Shira yang jelas-jelas ditunjukkan kepada ayahnya. Di atas panggung, Adam tidak menyebutkan identitas asli Kenzo. Jika putrinya tidak memberitahunya, dia akan memperkenalkan Kenzo dengan megah. Setelah pidato Adam, tibalah saatnya jamuan makan dimulai. Karena Adam sendiri bekerja di bidang kerah biru, tamu-tamunya malam ini semuanya adalah karyawannya dan mereka menempati lebih dari 50 meja. Suasana sangat ramai, meskipun tidak sesuai dengan keanggunan masyarakat kelas atas. Semua orang hanya ingin mengisi perut mereka dan minum sampai mereka kelelahan. Singkatnya, bersenang-senang adalah satu-satunya tujuan mereka. Ketika Adam masih di atas panggung, seseorang bahkan meminta dia menyanyikan sebuah lagu. Jadi dalam keadaan terpaksa dan pasrah, dia memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu klasik untuk lebih memeriahkan suasana. Adam bahkan bernyanyi dengan penuh semangat. Di luar panggung, Shira tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini, dan ia bergantian menutup mulut dan mengacungkan jempol kepada ayahnya. Melihat putrinya senang mendengarkannya bernyanyi, Adam berusaha lebih keras lagi. Kenzo menyipitkan matanya karena dia belum pernah merasakan suasana seperti ini sebelumnya. Senyum manis wanita itu menjadi pandangannya, dan kebahagiaannya langsung memengaruhinya karena dia juga menjadi sangat bahagia.
Livy pernah memergoki Kenzo sedang menatap Shira beberapa kali, dan hal ini membuatnya iri. Jadi, dia juga sengaja tertawa terbahak-bahak, tetapi dia gagal memancing respons darinya. Duduk di samping, Gilang dengan hati-hati menyembunyikan cintanya kepada Shira karena dia tahu bahwa Kenzo juga sangat menyukainya, dilihat dari tatapan pria itu. Setelah bernyanyi, Adam kembali ke meja dan segera mengangkat gelasnya untuk bersulang untuk Kenzo. "Tuan muda Kenzo, aku akan bersulang untukmu karena aku tidak bisa menjadi tuan rumah." Dengan cepat, Kenzo berdiri untuk membalas. "Kamu terlalu baik, Tuan Nugraha." Ketika melihat Adam menghabiskan seluruh gelasnya, Kenzo, yang gelasnya juga terisi bir, melakukan hal yang sama dan menghabiskannya juga. "Shira, cepat isi ulang gelas presiden." "Isi penuh," kata Adam. Namun, Livy, yang berada di samping mereka, menyiapkan sebotol anggur merah. "Biar aku yang menuangkannya, Ayah." Karena tidak ingin berdebat tentang hal ini, Shira membiarkan wanita itu mengisi gelas Kenzo hingga penuh. Melihat itu, Kenzo mengerutkan kening. "Presiden Wiharja, saya teman dekat Adam. Jarang sekali melihat orang muda yang cakap seperti Anda, jadi saya ingin bersulang untuk Anda juga." Pria di samping Adam berdiri dan mengangkat gelasnya, suaranya penuh kebanggaan. Kenzo berdiri lagi, mengangkat gelasnya dengan setengah hati, dan lelaki itu menambahkan, "Saya akan menghabiskan gelas saya, tetapi Anda boleh minum sebanyak yang Anda mau." Karena dia adalah teman dekat Adam, dia juga dianggap lebih senior daripada Kenzo. Jadi, sebagai bentuk penghormatan, Kenzo juga menghabiskan gelasnya. Melihatnya minum 2 gelas penuh alkohol membuat Shira langsung ingat bahwa perutnya lemah. Namun Livy sudah mengisi ulang gelasnya lagi. Saat Shira menarik lengan bajunya, Kenzo secara alami mencondongkan tubuh ke arahnya. "Jangan minum terlalu banyak. Lambungmu lemah, ingat. Nanti perutmu bisa sakit lagi," kata Shira penuh perhatian. Senyum muncul di mata Kenzo saat mendengar itu. "Nona Nugraha, apakah kamu mengkhawatirkanku sekarang?" Shira yang melihat ke arahnya, melihat seorang senior lain di samping ayahnya berdiri, dan jantungnya berdebar kencang. "Jangan bilang kalau semua teman ayah akan bersulang untuk Kenzo." Kenzo berasal dari keluarga terpandang. Sementara itu, orang-orang ini kemungkinan besar adalah pecandu alkohol jika dilihat dari perut buncit mereka. Dalam situasi seperti ini, sudah menjadi kebiasaan untuk selalu bersulang kepada orang terkaya di sekitar meja, karena orang yang berwibawa adalah orang yang disegani. Oleh karena itu, Kenzo menjadi target mereka untuk bersulang. Tuan Wiharja, saya tidak pandai berkata-kata, tetapi saya ingin bersulang untuk Anda. Semoga Anda sehat, dan semoga perusahaan Anda maju." Bahkan Kenzo tidak menyangka bahwa ia akan menjadi sasaran seperti ini. Namun, karena mereka semua adalah teman Adam dan Adam sendiri yang akan menjadi calon ayah mertuanya, Kenzo, sebagai junior, tidak mampu menyinggung perasaannya. Kenzo berdiri lagi, dengan anggun memegang gelasnya sambil mengangkatnya. "Terima kasih." Shira hanya bisa melihat saat pria itu menghabiskan segelas lagi. Rasa panik perlahan menyerangnya dan ia berpikir, jika 7 atau 8 orang senior ayah ikut bersulang bersamanya, bukankah ia akan langsung pingsan saat itu juga? Dan Kenzo juga dibesarkan dengan anggur merah impor kelas atas. Dengan harga bir di atas meja yang dijual kurang dari 100.000 di pasaran, Shira takut sesuatu akan terjadi padanya jika hal ini terus berlanjut.
Tuan Muda Wiharja, ini kesempatan langka untuk bisa minum bersama Anda di meja yang sama. Ini, bersulang. Seorang senior lainnya berdiri dan mengatakan itu. Shira dapat melihat dengan jelas Kenzo mulai mabuk, tetapi ia tahu bahwa akan tidak sopan bagi orang yang mengusulkan bersulang jika Kenzo tidak meminumnya. Jadi, dalam suasana yang panas, ia mengambil gelas Kenzo dan berkata kepada senior itu, "Maaf, tetapi presiden memiliki perut yang lemah. Oleh karena itu, saya akan menerima bersulang ini atas namanya." Setelah itu, Shira meminumnya sekaligus di tengah keterkejutan semua orang. Kemudian, dia menarik pria yang kebingungan di sampingnya dan berkata, "Presiden Wiharja, bukankah Anda masih punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan? Kita harus pergi sekarang." Kenzo hanya mengerjap menanggapinya. Karena tidak punya banyak pilihan saat ini, Shira hanya bisa menarik kursi sambil berkata kepada ayahnya, "Ayah, Presiden Wiharja dan aku permisi dulu. Silakan menikmati hidanganmu." Kenzo bahkan tidak sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika Shira melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menariknya dengan kuat. "Ayah, semuanya, silakan nikmati makanan kalian. Ada hal lain yang harus kita tangani." "Hei!" panggil Livy tergesa-gesa. Saat Kenzo ditarik keluar dari tempat tersebut, ia tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu takut ia akan mabuk. Oleh karena itu ia pun menyeretnya pergi. Wanita itu bahkan membantunya minum. Dia sungguh peduli padaku. Akhirnya, mereka sampai di lift lantai 3 dan berpapasan dengan Firdaus yang baru saja bersiap makan. Melihat bosnya hendak pergi, dia pun segera makan 2 suap dan berdiri. "Presiden Wiharja, apakah kita akan berangkat sekarang? Dia terus-terusan minum, jadi aku khawatir akan ada masalah. Firdaus, bagaimana kalau kamu bawa dia kembali dulu?" tanya Shira. Mendengar itu, Kenzo melirik ke arah Firdaus, mengisyaratkan dengan jelas apa yang diinginkannya. Sambil sengaja melihat jam tangannya, Firdaus kemudian menjawab, "Maaf, Nona Nugraha, tetapi saya tidak bisa memulangkan presiden. Ayah saya baru saja masuk ke rumah sakit." Shira tercengang. "Apa? Cepat ke sana kalau begitu. Saya akan pergi ke rumah sakit sekarang." Sesampainya di lantai dasar, ketiganya keluar dari lift, sementara Firdaus memanggil taksi dan bergegas pergi. Kemudian, Shira berkata kepada Kenzo, "Di mana mobilmu?" Pada saat itu, pengawalnya mengendarai mobil, dan dia membuka pintu. "Masuk ke mobil dan pulanglah. Temani aku." Kenzo memegang lengannya, mencegahnya pergi. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.40, dan Shira Nugraha harus menjemput putranya. Dia mengangguk setuju. "Baiklah." Dengan begitu, Shira masuk ke dalam mobil sebelum Kenzo Wiharja mengikutinya. Pintu mobil ditutup, dan sedan hitam itu perlahan melaju pergi. Di pesta tersebut, Livy merasa kecewa dan kehilangan selera makan. Meski pakaian yang dikenakannya sangat mewah dan riasannya sempurna, semua itu terasa hampa. Kepergian Kenzo telah merusak hati dan jiwanya. Gilang juga menenggak minumannya untuk menghilangkan kesedihannya, sambil memperhatikan Shira yang tampak hanya mencari alasan untuk membantu Kenzo minum. Tampaknya dia sangat peduli pada orang penting ini. Di dalam mobil, suasana terasa pengap dengan aroma alkohol yang menyelinap di udara. Kenzo melepas jasnya, melonggarkan dasinya, dan membuka 3 kancing teratas kemejanya untuk mengatasi panas.
Shira menatapnya dan menyadari bahwa kemejanya yang terjahit rapi menonjolkan lengan bawahnya yang kuat dan sedikit memperlihatkan garis tulang selangkangan. Dipadukan dengan tatapan karismatiknya, Kenzo memancarkan kesan nakal. "Sebaiknya kau pulang dulu. Aku bisa naik taksi untuk menjemput Leon nanti," gumam Shira padanya. Mendengar itu, Kenzo menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah kamu tidak akan menjagaku?" Shira merasa bingung dan menatapnya. "Bukankah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu ingin aku yang mengurusmu?" "Siapa yang bilang aku baik-baik saja? Aku agak mabuk dan merasa tidak enak badan sekarang," jawab Kenzo sambil berpura-pura lemah. Sebenarnya, Kenzo merasa mual karena banyak alkohol yang telah dia konsumsi. Shira segera bertanya, "Di mana kamu merasa tidak nyaman?" "Minum saat perut kosong itu paling tidak enak." "Apakah di rumahmu masih ada obat mah?" "Aku akan ke sana sekarang untuk minum 2 pil." Kenzo kemudian memberikan alamatnya kepada pengawal. Tanpa diberi waktu untuk menegur, Shira hanya bisa menjawab dengan pasrah, "Obat mah bisa dibeli di mana saja. Jadi mengapa kamu perlu datang ke rumahku? Bukankah di rumahmu sendiri ada obatnya? Aku ingin kamu menjagaku." Kenzo menyandarkan tubuhnya dan menutup matanya, tampak menahan sesuatu. Melihat ekspresinya, Shira tak bisa menahan diri untuk tidak condong ke arahnya. Dengan nada khawatir, ia berkata, "Kau baik-baik saja?" "Perutku kambuh lagi," jawab Kenzo sambil masih memejamkan matanya. Pengawal mulai mengemudi ke arah rumah Shira, dan mereka mungkin akan tiba dalam beberapa menit. Melihat Kenzo tampak tidak mengada-ada, Shira berpikir untuk membiarkannya beristirahat sejenak. Di bawah cahaya lampu, terlihat lapisan tipis keringat di kepala Kenzo, seolah rasa sakit benar-benar mulai menyerangnya. Shira berkata lembut, "Minum 2 pil itu nanti di rumahku." Kenzo membuka matanya tetapi tampak bingung, jelas dia masih mabuk akibat terlalu banyak alkohol dalam waktu singkat. Setibanya di pintu masuk komunitas Shira, pengawal segera membuka pintu sambil mengulurkan tangan untuk membantu Kenzo berdiri. Namun, Kenzo menepis lengannya. "Aku baik-baik saja. Aku tidak butuh bantuan apapun." Meskipun Kenzo mabuk, dia tetap berusaha menjaga citranya yang kuat di hadapan Shira, tidak ingin Shira berpikir bahwa dia sudah melewati batas. "Tuan, jangan pergi dulu. Kamu harus membawanya kembali nanti," kata Shira kepada pengawal, yang hanya mengangguk. "Baiklah. Saya akan tinggal di sini dan menunggu presiden." Saat Kenzo mulai berjalan, Shira datang membantunya. "Hati-hati dengan langkahmu." Kenzo tidak mabuk hingga tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi Kenzo merasa senang dengan lengan ramping yang membantunya. Dia tidak melawan, menunjukkan sedikit kelemahan di depan wanita ini adalah hal yang perlu. Mereka melewati taman romantis di bawah sinar bulan, mencapai lift, dan naik ke lantai rumah Shira. Membuka pintu, Kenzo berjalan masuk. Meskipun apartemen itu kecil dengan 2 kamar, itu memiliki daya tarik yang membuat Kenzo merasa seperti di rumah sendiri. Menggunakan lengannya sebagai bantal, Kenzo berbaring di sofa dan memandang Shira yang sedang mencari obat. "Aku ingat obat itu ada di sini. Kemana perginya sekarang? Apakah aku membuangnya?" Shira bergumam dari lemari. Sementara itu, Kenzo berharap Shira tidak segera menemukannya, agar dia bisa tinggal sepanjang malam. Setelah beberapa saat, Shira ingat bahwa obat itu disimpan di lemari kamarnya. Dia bergegas dan menemukannya, seperti yang dia duga. Setelah membaca petunjuk,
Dia mengambil 3 pil dan menuangkan secangkir air hangat untuk Kenzo. Ini pilnya. Minumlah. Shira meletakkannya di atas meja kopi dan memperhatikan Kenzo meminumnya. Kenzo berdiri dan meminum pil itu tanpa ragu. Setelah itu, dia kembali berbaring di sofa. Aku ingin beristirahat sebentar lagi. Di sisi lain, Shira juga tak bisa langsung mengusirnya karena kondisinya seperti ini setelah menghadiri pesta ayahnya. Di bawah cahaya, wajah tampan Kenzo terlihat merona, tanda-tanda mabuk masih terpancar. Shira, yang juga minum segelas alkohol atas namanya, merasakan panasnya alkohol di perutnya dan hatinya sakit melihat Kenzo yang telah menenggak beberapa gelas. Kenapa kamu minum untukku tadi? Kamu benar-benar peduli padaku, ya kan? Tanya Kenzo dengan nada rendah. Shira menatapnya dan menjawab, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu padamu di pesta ayahku. Mendengar itu, Kenzo terdiam sejenak. Apa sesulit itu bagimu untuk mengakui bahwa kamu peduli padaku? Shira mendesah dan memutar matanya. Presiden Wiharja, kamu benar-benar suka menuruti fantasimu sendiri, bukan? Namun, Kenzo tiba-tiba mendesis sambil memegangi dadanya. Shira yang penasaran bertanya, ada apa? Saat itu, Kenzo menarik tangannya dan menarik Shira ke dalam pelukannya dan menekannya ke sofa. Melihat senyum licik Kenzo, Shira menyadari bahwa dia telah ditipu. Kau. Dan kamu bilang kamu tidak peduli padaku. Bukankah kau menunjukkan banyak perhatian saat ini? Kenzo menyeringai, tidak membiarkan Shira lolos begitu saja. Kau, minggir dari hadapanku. Siapa bilang aku khawatir padamu? Aku hanya tidak ingin apapun yang terjadi padamu melibatkan ayahku juga. Shira mencoba mencari alasan dan menurutinya. Namun, di mata Kenzo, itu semua hanya omong kosong. Shira, apa gunanya menghindari perasaanmu seperti ini? Katakan saja kamu peduli padaku dan kamu menyukaiku. Aku tidak akan menjadikan ini bahan tertawaan. Kenzo menatap wajah Shira dengan penuh cinta. Shira tertegun sejenak sebelum tangan Kenzo memegang rahangnya dan menciumnya dengan paksa. Shira mengerut kaget dengan mata terbelalak. Apakah Kenzo mencoba memanfaatkan situasi ini lagi? Mengapa dia selalu membuatnya terjebak dalam ciuman paksa? Astaga! Aroma alkohol yang masih tercium dari Kenzo membuat Shira pusing. Dan ciuman kuat itu seperti Kenzo mencoba menanamkan dirinya padanya. Tanpa putranya di rumah, seluruh apartemen menjadi tempat Kenzo melampiaskan hasratnya, dengan ciuman yang berlangsung hingga Kenzo merasa cukup. Sambil terengah-engah, akhirnya dia melepaskan Shira karena jika mereka terus melakukannya, dia akan menderita. Shira juga tak lebih baik. Terengah-engah dengan wajah memerah. Dia mengangkat tangannya, berencana menamparkan Kenzo. Namun, tepat saat dia akan melakukannya, Kenzo menatapnya dengan mata penuh cinta. Tatapan Kenzo yang dalam memantulkan wajah Shira dengan jelas, seolah-olah dia benar-benar mencintainya. Shira, aku menyukaimu, kata Kenzo dengan suara serak. Akhirnya, tangan Shira yang terangkat di tengah ruangan tidak sempat mendarat di wajah Kenzo, dan dia menariknya dengan kaku. Tidak ada niatan lagi untuk memukulku? Tanya Kenzo dengan senyum licik. Kenzo, aku tidak menyukaimu, jawab Shira keras sambil menatapnya dengan mata terbelalak. Ekspresi Kenzo menjadi gelap. Apakah aku belum cukup berbuat? Atau apakah aku telah membuatmu marah? Memanfaatkanku sambil memaksaku menyukaimu?
Apa kau pikir aku akan menyukaimu dalam keadaan seperti ini? Shira mencibir. Apakah Kenzo benar-benar yakin bahwa setiap wanita yang ditemuinya akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Namun, Kenzo tak melepaskan dan tetap menindihnya dengan cara menggoda. Dia mencoba mengendalikan diri, tetapi tatapan lembut Kenzo menunjukkan sedikit hasrat dan sikap posesif. Shira terus menatap dan berusaha menyerang Kenzo dengan tatapannya. Akhirnya, Shira yang tak bisa lagi menahan tatapan Kenzo, ia mulai panik. Dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Bangun, Kenzo. Seolah ada sihir kuat dalam tatapannya, Shira merasa terpikat namun tetap marah. Kenzo tetap menatapnya dengan mata penuh nafsu. Berjuang sia-sia, Shira merasakan panas serta bahaya yang terpancar dari Kenzo, membuatnya benar-benar panik. Kenzo, aku akan menghitung sampai 3 sekarang. Apa kamu pikir aku anakmu? Apa kamu pikir aku bisa diancam seperti ini? Kenzo menyeringai dan menepis ancamannya hanya dengan kalimat itu. Hal ini membuat Shira terdiam. Dia benar-benar iblis yang menyamar. Jika kamu tidak bangun sekarang, aku akan menelepon polisi. Kamu yang membawaku ke rumahmu atas kemauanmu sendiri. Dengan aku sebagai bosmu dan kau sebagai karyawanku, semuanya akan sulit dijelaskan di kantor polisi, Kenzo menambahkan dengan senyum lebar. Menurutmu apa yang akan mereka percaya? Kau merayuku? Atau aku merayumu? Meskipun Kenzo sedang membantah, dia tersenyum penuh kasih, membuat Shira ingin sekali memukul wajahnya. Mungkin karena Kenzo sudah cukup menggodanya dan tidak benar-benar ingin membuatnya marah, tiba-tiba Kenzo mencondongkan tubuhnya dan mencium bibir Shira. Shira, tolong coba buka hatimu untukku. Aku janji kamu tidak akan kecewa. Harapan bersinar di mata Kenzo, dan dia memohon dengan suara serak. Bagi orang sekelas Kenzo, jarang baginya untuk memohon pada seseorang. Akhirnya, Kenzo berdiri, meninggalkan Shira tertegun sebelum duduk kembali. Kemudian, Shira membuka pintu masuk tanpa ragu. Kamu lebih baik pergi. Aku tidak ingin kamu tinggal lebih lama lagi. Tiba-tiba, rasa sakit melintas di mata Kenzo, dan dia memegangi perutnya sementara keringat dingin membasahi dahinya. Dia tersandung dan jatuh ke sofa. Shira yang dingin hendak mengusirnya, namun melihat Kenzo seperti ini membuatnya menutup pintu dan bergegas ke sisinya dalam sekejap mata. Ada apa? Perutku sakit, apa kamu punya sesuatu untuk dimakan di rumah? Kenzo mengangkat kepalanya dan bertanya. Setelah minum begitu banyak alkohol malam ini, perutnya yang biasanya makan makanan utuh dan bermutu tinggi tentu tidak tahan. Tunggu di sini. Aku akan memasak mie untukmu, jawab Shira sambil pergi ke dapur. Duduk di sofa, Kenzo tersenyum hangat sambil memperhatikan Shira yang sibuk memasak. Tidak peduli apa yang dikatakannya, Shira tetap peduli padanya. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Setelah 10 menit, Shira keluar membawa semangkuk mie dengan kadar natrium rendah. Biasanya, dia memasak mie ini untuk Leon, tetapi sekarang dia memasakkannya untuk Kenzo. Kenzo mendekat dan memakannya tanpa ragu. Di bawah cahaya, wajah Kenzo semakin terlihat mirip dengan Leon. Tunggu, omong kosong apa yang sedang kupikirkan? Mereka hanya memiliki fitur yang mirip, itu saja. Saat Kenzo sedang makan mie, Shira pergi membersihkan kamarnya. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang saat mengetahui bahwa sudah pukul 9 malam. Astaga! Dia bahkan belum menjemput putranya. Kenzo,
Kamu harus pergi setelah makan. Aku harus menjemput Leon, desak Shira. Aku bisa menyuruh Firdaus menjemputnya. Tidak aman bagimu untuk keluar sendirian larut malam, jawab Kenzo langsung. Bukankah ayah Firdaus dirawat di rumah sakit? Setelah menyadari fakta itu, Kenzo terdiam beberapa detik sebelum berkata, aku akan menyuruh pengawalku menjemputnya. Tepat saat itu, telepon Shira berdering. Vano meneleponnya. Shira mengangkat telepon dan berkata, halo, Vano. Aku akan menjemput Leon sekarang. Tidak perlu. Si kecil nakal itu sudah tertidur di sini. Biarkan saja dia menginap di tempatku. Di ujung telepon, Vano tertawa senang. Vano ingin Leon menemaninya. Apa? Leon sudah tidur? Tapi, aku tidak ingin membebanimu. Tidak apa-apa. Biarkan aku mencoba menjadi ayahnya dan tidur dengannya untuk satu malam. Sebenarnya, inilah yang diinginkan Vano. Setelah beberapa lama, Shira akhirnya setuju. Baiklah kalau begitu. Aku akan membiarkan Leon menginap di rumahmu malam ini saja. Aku akan menjemputnya besok pagi. Tentu. Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Apakah kamu sedang di luar atau di rumah sekarang? Aku di rumah. Hei, Shira, aku baru tahu kalau Leon benar-benar mirip denganku, dan wajahnya mirip sekali denganku saat aku masih muda. Katakan, tidakkah menurutmu ini takdir khusus antara aku dan dia? Vano mulai mengisyaratkannya lagi. Sambil berbicara, Shira perlahan berjalan ke balkon. Ia tertawa sambil berkomentar, Leon mirip denganmu saat kamu masih kecil? Bagaimana mungkin? Benar sekali. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa mengirim foto-foto masa kecilku untuk kamu lihat. Kemiripannya luar biasa. Vano terus menekankan. Tidak perlu. Aku percaya padamu. Selama kamu terlihat tampan saat kecil, itu artinya anakku juga terlihat tampan. Apakah maksudmu aku juga tampan? Kamu selalu tampan. Kamu suka cowok tampan, kan? Karena aku tampan, itu artinya kamu juga suka padaku. Vano tertawa senang di ujung telepon. Shira, tergoda tertawa oleh leluconnya, juga tertawa terbahak-bahak. Namun, saat itu, Kenzo yang masih makan mie tiba-tiba merasa makanannya hambar dan tidak berasa setelah mendengar percakapan mereka. Setiap kali Shira bersamanya, dia bertingkah seolah sedang menghadapi musuh bebuyutannya, tetapi ketika melakukan hal lain dengan pria lain, dia selalu memasang senyum dan berbicara dengan suara manis. Apakah aku benar-benar tidak pantas melihat senyummu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.